lupa subscribe, like, comment, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan sehingga dapat berjumpa dengan saya ya di video ini ya. Salam dan salam. Mari kita tidak bosan-bosannya dikirimkan kepada Nabi besar Muhammad alaihi salam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Semoga di yaumil akhir nanti ya kita diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya selaku dosen manajemen konflik ya akan menjelaskan beberapa hal khususnya pada topik sumber-sumber konflik ya. Sumber konflik itu nanti terdiri dari ada beberapa hal ya. Pertama diantaranya adalah sumber konflik itu pertama adalah perbedaan tujuan ya antara perusahaan dan karyawan atau karyawan dengan perusahaan. Ini berbeda tujuan maka akan memunculkan konflik. Yang kedua adalah perbedaan pendapat ya. Perbedaan pendapat juga akan bisa menimbulkan konflik di perusahaan itu sendiri. Yang berikutnya adalah diantaranya egois pribadi. Egois pribadi juga akan menimbulkan konflik terhadap perusahaan maupun kepada teman kerjanya sendiri ya. Jadi nanti akan dijelaskan di video ini, silahkan ditonton sampai selesai ya, karena di ujung video ini ada tugas bagi mahasiswa-mahasiswi yang mengambil mata kuliah konflik dengan saya. Nanti tugasnya silahkan diupload di Blended Learning ya. Batas penguploadannya itu jam 12 malam ya, jam 12 malam. Batas pengumpulan tugasnya. Jadi saya harapkan mahasiswa dapat mengumpulkan tugasnya tepat waktu dan jangan lupa untuk absen ya, karena ada keterlambatan absen. Jika terlambat maka Anda dinyatakan izin atau alpa. Jadi kalau bisa 30 menit sebelum kelas dimulai atau ketika kelas dimulai, pertama yang Anda harus lakukan adalah absen ya. Setelah itu membaca topik yang sudah tersedia, setelah itu upload tugas dan sebagainya ya. Oke, itu saja. Silahkan ditonton sampai selesai video ini. Apa ya sumber-sumber konflik seperti yang sudah saya share di Blended Learning ya, beberapa pengertian tentang konflik yang sudah ya, saya yakin teman-teman sudah memahami ya definisi dari konflik. Nah, sumber-sumber konflik yang biasanya muncul ya, terjadi perdebatan atau masalah. Yang pertama adalah perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini muncul ketika ada tujuan atau ada permasalahan atau ada keinginan tapi tidak sama pendapatnya ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sehingga muncullah konflik.
Biasanya ini bisa terjadi antara karyawan sama dengan karyawan, karyawan dengan perusahaan. Semua bisa terjadi karena adanya perbedaan pendapat. Si perusahaan ingin buka cabang baru. Namun sebagian karyawan berpendapat ditunda saja atau dibatalkan saja pembukaan cabang baru. Nah, ketika ada gap tersebut antara karyawan dan perusahaan berbeda tujuan, ya tidak sama, maka akan terjadilah konflik. Disetujui pun nanti akan menjadi konflik, ya. Konfliknya akan muncul siapa yang akan pindah ke cabang yang baru, ya. Nah, itu contohnya, ya. Terjadi perbedaan pendapat. Itu biasa, ya, di dalam perusahaan, perbedaan pendapat tersebut. Paham, ya? Yang berikutnya, yang kedua, perbedaan tujuan, ya. Perbedaan tujuan. Seperti yang saya contohkan tadi, perusahaan ingin tujuannya adalah membuka cabang baru. Namun si karyawan tidak ingin membuka cabang baru, ya. Karena perbedaan tujuan itu, maka akan muncul konflik karena tidak sama tujuan. Tujuan perusahaan ingin mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, ya. Namun karyawan tidak ingin, ya, karena tidak mampu mungkin mengejar target-target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Maka akan muncul konflik yang menyebabkan kalau tidak diselesaikan secara cepat, maka akan menyebabkan perjalanan perusahaan akan terhambat, ya. Karena sumber daya itu karyawan tidak mau bekerja dengan perusahaan untuk mencapai tujuan. Yang berikutnya adalah egois pribadi, ya. Egois kalau diartikan dengan kata yang lain adalah mementingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan pendapat orang lain, ya. Merasa paling benar dan orang lain salah. Nah, itu yang disebut dengan egois. Di dalam perusahaan, egois untuk maju ke depan itu tidak apa-apa, ya. Bagus, egois. Saya ingin menjadi pimpinan perusahaan. Saya ingin menjadi the best karyawan. Nah, itu boleh. Jadi saya egois, ya. Karena motivasi saya bekerja untuk ini, dan ini. Itu tidak apa-apa. Tapi ketika egois yang bukan sifatnya pribadi, sifatnya umum, ya. Contoh, apalagi di masa pandemi ini, egois ini bisa dicontohkan kebijakan perusahaan harus menggunakan masker untuk menjaga keselamatan seluruh karyawan selama pandemi agar tidak tertular. Namun ada satu karyawan yang egois dan dia tidak memperdulikan peraturan itu dan mengabaikan peraturan untuk menggunakan masker, cuci tangan dan sebagainya. Nah, itu egois namanya. Dengan egois kita sendiri, dengan ketidakpedulian kita terhadap orang lain, ya, maka akan menimbulkan konflik, ya. Nah, maka muncul lagi sumber konflik yang baru, ya. Jadi itu adalah beberapa, ada 3, ya, sumber-sumber konflik. Selanjutnya saya akan jelaskan juga penyebab konflik, ya.
Penyebab konflik. Penyebab konflik yang pertama adalah batasan pekerjaan yang tidak jelas ya. Konflik dapat berkembang karena berbagai sebab. Pertama adalah batasan pekerjaan yang tidak jelas. Nah, ini sering terjadi ya. Apalagi di Indonesia. Jadi Indonesia ini perusahaan lebih suka kepada karyawan yang multitasking. Dengan begitu dapat menghemat biaya operasional dari perusahaan tersebut. Bayangkan jika satu karyawan dapat mengerjakan yang banyak yang seharusnya dikerjakan oleh 5 orang, maka perusahaan dapat efisiensi ya dari kebijakan tersebut. Namun itu tidak bagus terhadap kinerja perusahaan ya. Akan memburuk khususnya kepada karyawan tersebut ya. Jika karyawan tersebut dipaksa untuk bekerja seperti itu tanpa imbalan yang cukup, maka saya yakin karyawan tersebut tidak akan bekerja secara efektif ya. Tidak akan bekerja dengan hati ya, tapi bekerja karena terpaksa, dan itu tidak bagus ya terhadap kinerja perusahaan. Yang berikutnya adalah hambatan komunikasi ya. Hambatan komunikasi ini disebabkan oleh pertama ya, seperti yang saya contohkan tadi, adanya tujuan yang berbeda, adanya egois pribadi ya, adanya perbedaan pendapat. Ketika muncul konflik tersebut, maka suka dan tidak suka terhadap seseorang itu akan menimbulkan hambatan komunikasi. Nah, caranya nanti harus dihilangkan hambatan komunikasinya ya. Maka harus ditemukan ya apa masalahnya dan diselesaikan secara baik-baik. Hambatan ini bisa juga berkaitan dengan sulitnya melakukan komunikasi ya, karena jaringan atau si A dan si B tidak mau melakukan komunikasi ya, dikarenakan alasan jaringan atau ketidaksukaan satu sama yang lain. Ketika itu terjadi, maka akan mengganggu terhadap kinerja perusahaan. Yang berikutnya adalah tekanan waktu ya. Tekanan waktu ini juga bisa menyebabkan konflik ya. Deadline ya. Dan itu mendadak. Nah, itu sangat menimbulkan konflik ya. Biasanya konflik pada diri karyawan itu sendiri yang harus bekerja lebih keras ya, padahal seharusnya dia santai, namun harus bekerja dan harus selesaikan dengan waktu yang telah ditetapkan. Nah, itu bisa menimbulkan emosi. Ketika itu emosi, nah itu akan menimbulkan konflik yang baru. Yang berikutnya adalah standar peraturan kebijakan yang tidak masuk akal ya. Standar atau peraturan dan kebijakan tidak masuk akal. Biasanya ini di perusahaan ya. Tapi saya pikir peraturan kebijakan perusahaan itu sudah diperhitungkan ya, dan saya yakin jaranglah kita temukan yang tidak masuk akal. Tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan dari karyawan tersebut. Misalnya pekerja migas itu sudah ada K3-nya ya, sudah ada APD-nya ya. Itu harus dipenuhi standar-standar itu, pakai helm, pakai sepatu. Sepatunya juga khusus, tidak sembarangan. Karena itu sudah menjadi standar atau peraturan kebijakan oleh perusahaan. Yang berikutnya adalah
Pertikaian antar pribadi, nah ini sering terjadi ya. Suka dan tidak suka terhadap rekan kerja ya. Salah solusinya adalah ya Anda harus egois. Egoisnya di sinilah fokus terhadap tujuan Anda di sana. Kalau Anda misalnya ingin bekerja ya fokus saja masalah bekerja, tidak perlu mengurus urusan atau masalah orang lain ya. Tidak perlu membuat masalah antar karyawan ya. Fokus saja terhadap tugas-tugas yang ada di kantor. Jika sudah selesai tugas pulang ya. Komunikasi secukupnya ya. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh memburukkan orang lain ya. Yang berikutnya adalah perbedaan status. Ini biasa ya, perbedaan status. Sementara status ini akan muncul ketika ada kelompok-kelompok di perusahaan. Nanti ada ya, kelompok ini orangnya, kelompok ini orangnya. Dan kelompok ini bisa dilihat dari kebersamaannya. Misalnya makan siang, sarapan, atau ketika rapat, duduknya di mana, itu biasanya dia mengumpul. Nah, perbedaan itu bisa dimunculkan status, misalnya kepangkatan. Pangkat ini orangnya, pangkat yang lebih tinggi ini orangnya. Nah, itu akan memunculkan konflik juga ya, perbedaan statusnya misalnya akan memunculkan perbedaan gaji ya yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawannya. Yang terakhir adalah harapan yang tidak terwujud. Nah, ini sering ya, harapan yang tidak terwujud. Ini biasanya janji-janji perusahaan ya. Janji perusahaan jika mengerjakan ini dan ini, jika selesai maka akan mendapatkan ini. Nah, akan muncul konflik jika tidak terpenuhi oleh perusahaan dan karyawan akan menuntut ya yang telah dijanjikan oleh perusahaan. Nah, itu saja penyebab konflik ya yang biasa terjadi di perusahaan. Tentang paradigma lama ya, konflik itu bisa mengganggu organisasi dan menghalangi pelaksanaan optimal. Ini paradigma lama ya, bahwa konflik itu akan mengganggu organisasi. Ya, dan sekarang masih juga ya, belum bisa menerima pernyataan paradigma baru bahwa konflik bisa menghambat, namun juga bisa membantu mengembangkan organisasi ya. Jadi ada dampak positifnya ya di paradigma baru bahwa konflik itu bagus. Jadi semakin banyak konflik maka akan muncul komunikasi yang lebih terbuka dan ide-ide baru akan muncul. Seperti dalam rumah tangga, semakin banyak konflik, semakin banyak masalah, maka rumah tangga itu juga semakin kuat ya untuk ikatan antara satu sama yang lain. Sama juga dengan perusahaan ya, itu dapat meningkatkan kinerja organisasi dan mengembangkan organisasi dibandingkan paradigma yang lama ya. Jadi konflik memiliki manfaat yang penting bagi organisasi. Jadi jangan takut berkonflik ya. Jangan takut berkonflik karena ada manfaat pentingnya. Jadi sebagai alat kohensi ya, kohensi ini persaingan antara satu sama lain yang positif ya, untuk karir yang lebih bagus di masa yang akan datang. Jadi bisa menimbulkan kreativitas baru ya. Kreativitas yang akan muncul dari setiap konflik-konflik yang muncul ya. Ide-ide baru akan muncul dari kreativitas tadi. Misalnya kohensi ini adalah bagaimana bersaing antara karyawan satu dengan yang lain agar naik pangkat cepat. Itu jadi motivasi ya untuk karyawan itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah sebagai alat pelepas ya. Jadi ketika konflik itu muncul dan ketika dilakukan rapat pertemuan, maka
karyawan bisa melepaskan semua beban-beban, kekesalan-kekesalannya ya terhadap perusahaan yang tuntutan yang tidak tercapai melalui forum-forum yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Disitulah bisa dilepaskan. Jadi karyawan bisa rileks bekerja karena organisasi mengetahui apa yang karyawan inginkan ya. Yang berikutnya adalah sebagai alat keseimbangan ya. Jadi konflik juga mampu menjaga keseimbangan organisasi. Bayangkan kalau tidak ada konflik, bayangkan dalam suatu kapal tidak ada gelombang ya. Maka kita tidak akan tahu kekompakan dari organisasi tersebut. Namun ketika ada konflik, semua akan padu-madu ya, saling bantu satu sama yang lain untuk menciptakan keseimbangan organisasi ya. Nah, mungkin itu saja yang tentang sumber-sumber dan penyebab-penyebab konflik. Silahkan Anda renungkan, Anda lihat di perusahaan Anda sendiri bekerja atau di kelas ya tentang konflik-konflik ini. Sebetulnya konflik ini bagus ya. Jadi saya dapat simpulkan bahwa konflik ini bagus bagi organisasi, namun ya harus ada pengontrolnya ya. Jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering akan jelek nanti organisasi. Tapi ketika ada konflik harus segera diselesaikan secara baik. Ya harus dicari dan dicari informasinya secara akurat kepada sumber yang dapat dipercaya ya, bukan sembarangan informasi. Lalu dicepat diambil keputusan yang menguntungkan organisasi dan karyawan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video online penyebab atau sumber-sumber konflik. Nah, silahkan Anda lihat lagi ya nanti di PPT-nya untuk lebih jelas topik ini. Dan saya minta nanti di pertemuan ini untuk membuat tugas ya. Tugasnya adalah mencari satu kasus ya, sumber konflik saja ya, sumber konflik saja, apakah perbedaan pendapat atau perbedaan tujuan atau egoisme pribadi di perusahaan Anda boleh, di koran boleh, di media online boleh, koran online boleh, atau artikel boleh ya. Setelah itu silahkan diupload. Batas uploadnya jam 12 malam ya, seperti biasa jam 12 malam. Kini ini terima kasih, mohon maaf atas kekurangan saya. Kata-kata saya mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.